Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bersyukur pada Allah, selawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki pembelajaran kitab Fadhu'in, sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sebagai keberkahan, mari sama-sama kita membaca selawat kepada Nabi. Sama-sama, semua. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya syafaat wa rahmat Nabi, anta mutana yawma zi'ani, isma'ana ya khairal anami, isma'ana manawala ya habibana, ya syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ludana bika ya Habibu, antari mahalkiya tabibu, isma'lana ya habibana, apa syafaat ya Rasulullah, ludana bika ya Habibu, antari mahalkiya tabibu, isma'lana ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, jika ilmunya bisya'in mudi tamsyuri daya bainal alamin, isma'lana ya habibana, anta syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Alhamdulillah, sebelum kita mempelajari kitab Fadhu'in, kita berselawat kepada Nabi. Kenapa kita berselawat kepada Nabi? Karena nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW mengingatnya dengan apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan kitab Fadhu'in. Kemarin kita sudah membahas dua macam hukum-hukum dalam syariat Islam. Wajib dan sunnah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu makruh. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan arti makruh,
Coba kita sedikit murajaah. Berapa macam hukum dalam agama Islam? 5. Apa saja? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Baik, pandai. Berarti hukum dalam agama Islam itu ada 5. Yang pertama, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, kemarin kita udah bahas 2 macam daripada hukum agama Islam, wajib dan sunnah. Apa arti sunnah? Apa arti wajib? Siapa tahu arti wajib? Makna wajib? Oke, Alka, coba. Pandai. Wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, disiksa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Contohnya apa? Atau contohnya apa kemarin kalau wajib? Azalia? Puasa di bulan suci Ramadan. Pandai. Contohnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu contoh daripada wajib. Berpuasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Baik. Yang kedua, arti sunnah. Sebagai murajaah lagi, siapa tahu arti sunnah? Diberi Allah pahala mengerjakannya dan tiada disiksa dan tidak mengerjakannya. Baik. Diberi pahala oleh Allah bagi orang yang mengerjakannya dan tiada disiksa bagi yang tidak mengerjakan. Itu arti sunnah. Arti sunnah diberi pahala bagi yang mengerjakannya. Contoh kita berselawat kepada Nabi. Contohnya apa mari? Contohnya apa? Contohnya coba baca Nadia. Contoh sunnah. Sunnah. Iya. Contohnya apa kemarin? Puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Apa namanya kemarin? Puasa sunat. Di hari Puasa sunat. Apa kemarin? Seperti contohnya contohnya puasa sunat 10 Muharram. Yang kedua puasa apa? 27 Rajab. Itu disunatkan kita mau berpuasa. Terus apa lagi? 9 Zulhijjah. Terus 15 Sya'ban. Itu puasa sunnah. Itu puasa Kalau kita kerjakan mendapat pahala. Apabila kita tidak mengerjakan puasa yang disebutkan tadi, berarti kita tidak mendapatkan siksa. Baik, untuk wajib dan sunnah kita udah belajar. Tolong dimurajaah kembali, dibaca-baca di rumah. Untuk selanjutnya hari ini kita pembahasannya arti makruh. Coba Azalia baca arti makruh. Sebelum membaca yang lain, lihat di kitabnya masing-masing supaya tahu, supaya pintar membaca kitab. Sebelum membaca, baca bismillah. Bismillah cukup sekali dibaca. Iya, arti makruh. Baca. Berpahala. Berpahala. Fahala. Berpahala. Yang tidak mengerjakannya.
berdosa yang mengerjakannya. Oke, siap. Diam. Arti makruh berpahala bagi yang tidak mengerjakannya. Makruh menyehanata pupuk yang berpahala. Kalau kita tidak mengerjakannya itu dapat pahala. Itu makna makruh. Berpahala yang tidak mengerjakannya. Artinya gimana? Makruh kalau kita tidak pungut dapat pahala. Oke, baca lagi. Baca. Law. Kalau dikerjakan, itulah nanti coba lihat. Dan tidak berdosa. Coba gambaran law. Iya, di atas. Dan tidak berdosa. Baca. tidak berdosa yang mengerjakannya. Nah, kalau mengerjakannya tidak berdosa. Nah, kalau tidak mengerjakannya dapat pahala. Kalau arti sunnah, kalau sebelumnya mengerjakannya dapat pahala, tidak disiksa bagi yang tidak mengerjakan. Kalau arti makruh, nah, berpahala yang tidak mengerjakannya, berarti urut yang hana. Tapi tidak berdosa bagi orang yang mengerjakannya. Contohnya itulah baca, coba baca. Makanya satu-satu dulu supaya paham. Arti sunnah dulu. Arti sunnah berpahala bagi yang tidak mengerjakannya. Kalau tidak mengerjakannya dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak berdosa. Oke, baca lagi. Seperti, baca kakak. Seperti itu, baca. Banyak-banyak mempergunakan air ya untuk waktu mengerjakan wudhu dan minum atau makan. ya, jangan lihat ustaz, ini yang salah. Lihat kitabnya, lihat hurufnya. Jangan lihat ustaz, kalau lihat ustaz sama aja. Bisa lihat kitabnya. Dan terus kakak, dan minum atau makan dengan tangan kiri. Sekali lagi kakak, seperti banyak-banyak atau mempergunakannya. Dinda, air waktu mengerjakan wudhu dan minum atau makan dengan tangan kiri. Oke, kasih ke Nadia. Nadia, arti sunnah baca dulu. Iya, nanti dosa jelas. Makanya lihat dulu. Lihat apa? Arti makruh. Berpahala yang tidak mengerjakannya dan tidak berdosa yang mengerjakannya. Seperti banyak-banyak mempergunakan air waktu mengerjakan wudhu dan minum atau makan dengan tangan kiri. Baik, berarti contoh makruh. Berarti banyak-banyak ketika kita mempergunakan air wudhu, hitung sembahyang, banyak kita mempergunakan,
Banyak gimana mana? Satu bak, satu drum, satu timba besar. Nah, banyak-banyak mempergunakan air wudhu. Boleh, nggak berdosa. Tapi jangan banyak-banyak, secukupnya, karena itu mubazir. Karena mubazir itu adalah peramu setan, temannya setan. Al-mubaziru ikhwanu setan. Dan minum tahu minum? Waktu minum atau makan tahu gimana makan? Kalau minum kita pakai tangan apa? Disunatkan tangan kanan. Nah, tapi di sini dibilang dan minum atau makan dengan tangan kiri. Itu makruh kalau kita tangan misalnya kita mau minum ini air bersih. Tapi kita yang sunnahnya mestinya kita minum dengan tangan kanan. Tetapi kita gunakan pakai tangan kiri. Ini makruh namanya, hukumnya makruh. Tidak berdosa, tapi hanagot, tapi tidak Yang baiknya gimana? Pakai tangan kanan. Ya, itu maknanya, itu artinya, itu contohnya. Kalau mau makan jangan pakai tangan kiri. Kalau mau minum jangan pakai tangan kiri. Karena makruh hanagot. Nah, nggak ada adab kita dengan makanan. Baik, siapa lagi? Kakak Nasifah, kasih ke belakang kitabnya, baca. Tahu nggak contohnya gimana? Sebelum baca, tunggu dulu kakak. Contoh makruh apa tadi? Banyak-banyak mempergunakan air wudhu. Yang kedua, makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau makan kita tangan apa? Kalau pakai tangan kiri apa hukumnya? Makruh. Kalau kita banyak-banyak air dalam mengambil air wudhu, apa hukumnya? Makruh. Secukupnya aja, jangan banyak-banyak, nanti mubazir. Nggak boleh kita banyak-banyak, secukupnya aja. Oke, sekali lagi. Contoh makruh. Ingat, contoh makruh. Apa contoh makruh? Banyak menggunakan air untuk satu. Makan makan dan minum pakai tangan kiri. Itu contoh daripada makruh. Makruh kalau kita makan pakai tangan kiri. Kalau minum pakai tangan kiri, itu namanya makruh. Baik, baca Nasifah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain simak. Arti makruh berpahala